Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sistem drainase untuk topik periode ulang dan volume air hujan. Hujan adalah peristiwa yang acak yang bisa didekati dengan analisis statistika, di mana dari analisis tersebut kita akan melihat bahwa hujan itu memiliki atau akan mengalami pengulangan-pengulangan baik dari intensitas maupun curah hujannya pada suatu rentang waktu tertentu, di mana intensitas yang lebih tinggi akan lebih memiliki waktu ulang atau periode ulang yang lebih panjang. Periode ulang ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan hujan yang akan digunakan dalam perancangan drainase dan sebagainya. Periode ulang adalah rentang waktu rata-rata di mana suatu kejadian hujan dengan intensitas tertentu diharapkan terjadi sekali. Periode ulang ini dinyatakan dalam tahun, misalkan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan lain-lain. Fungsinya adalah untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya hujan ekstrim. Berikut ini adalah perencanaan periode ulang banjir rencana untuk berbagai kondisi Indonesia secara umum dalam bentuk tabel. Di sini ditunjukkan bagaimana jenis lokasinya, ada daerah terbuka, sarana tambang, lereng tambang, sumur utama, penyaliran keliling tambang, dan pemindahan aliran sungai. Masing-masing memiliki periode ulang dalam kaitannya dengan perancangan itu pada nilai yang berbeda. Misalkan daerah terbuka kita akan bisa menggunakan periode ulang hujan tahunan, setengah tahunan. Untuk sumuran utama misalkan kita gunakan 10-25 tahun, dan untuk infrastruktur yang besar seperti pemindahan aliran sungai, ini kita akan melakukan analisis sebesar atau sepanjang periode ulang 100 tahun. Untuk perancangan sistem drainase kota di Indonesia, kita akan merujuk pada Flood Control Manual Technical Design Standards Volume 2 tahun 1993, di mana di sini kita akan membagi klasifikasi kota menjadi metropolitan, kota besar, medium, kecil, dan amat kecil. Untuk masing-masing klasifikasi tersebut, periode ulang hujan rencana dalam tahun dilihat lagi berapa luasannya. Ketika luasannya kurang dari 10 hektar, maka untuk metropolitan 1-2 tahun, untuk kota yang medium 1-2 tahun juga, tapi untuk kota yang amat kecil kita gunakan 1 tahun. Demikian pula apabila daerah tangkapan airnya 10-100 hektar, di sini sudah ada daftarnya. 100-500 hektar sudah ada daftarnya, dan untuk daerah tangkapan yang lebih besar dari 500 hektar, ini untuk kota kecil tidak ada yang ukuran kotanya lebih besar itu. Tapi untuk yang lain kita bisa lihat range-nya, misalkan untuk metropolitan kita perlu menggunakan periode ulang 10-25 tahun. Karena kejadian hujan itu adalah peristiwa yang bisa didekati secara statistika, maka metode yang digunakan untuk menentukan periode ulang hujan pun didekati dengan metode berdasarkan statistik. Di sini ada 3 yang bisa digunakan, di antaranya adalah distribusi Gumbel, distribusi log percent tipe 3, dan distribusi normal. Ini adalah sebaran-sebaran atau kurva-kurva distribusi peluang dari masing-masing metode yang disebutkan namanya. Tentunya selain menggunakan metode-metode ini, ada juga distribusi yang lainnya yang dapat kita temukan di referensi-referensi hidrologi dalam analisis periode ulang hujan atau frekuensi hujan. Ini adalah persamaan untuk distribusi Gumbel. Kita lihat ini adalah nilai hujan ekstrim yang dicari pada periode ulang tertentu. Ini menggunakan rata-rata dari nilai distribusi hujan, nilai hujan itu sendiri dalam tahun yang dalam sepanjang data yang kita analisis. Kemudian ada faktor yang harus dicari di sini. Dan berikutnya adalah untuk log percent tipe 3. Di sini ada curah hujan yang dicari. Kemudian ini ada rata-rata, ada koefisien, dan
S. Kemudian untuk distribusi normal, fungsinya mengikuti fungsi distribusi normal peluang. Jadi persamaan ini yang nanti akan digunakan dalam analisis periode ulang hujan. Tujuan kita menganalisis hujan, periode ulang hujan, atau distribusi peluang hujan, atau bisa disebutkan juga frekuensi dari kejadian hujan, pada akhirnya adalah untuk menentukan kuantitas dari hujan yang harus dikelola. Dalam hal ini adalah volume air hujan, yaitu jumlah total air yang jatuh di satu area selama periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan kubik meter atau volume per satuan waktu tertentu. Volume hujan sangat penting dalam menentukan kapasitas sistem drainase. Rumus yang biasa digunakan adalah seperti ini. Ini adalah volume, kemudian C adalah koefisien limpasan yang menunjukkan berapa persen dari hujan yang jatuh di permukaan itu akan menjadi limpasan. Kemudian intensitas hujannya itu sendiri, luas dari area dan waktu yang kita amati atau durasi hujan. Berikut adalah koefisien limpasan atau C yang tadi ada di persamaan. Koefisien limpasan hujan ini tergantung dari penggunaan lahannya atau tutupan lahannya. Ini dibagi menjadi beberapa subkategori: daerah perdagangan, daerah pemukiman, daerah industri, perkerasan, lapangan rumput, dan pasir. Di sini kita bisa lihat untuk daerah perdagangan ada daerah perdagangan pusat, daerah perdagangan, daerah penyangga. Untuk pemukiman ada bangunan perumahan, perumahan multi bangunan terpisah, dan seterusnya, termasuk rumah susun. Ada industri, industri berat, dan seterusnya. Kemudian perkerasan yang bentuknya aspal dan beton, bata, dan atap. Jadi atap itu juga salah satu yang mengenerate limpasan cukup besar. Kita bisa lihat dari nilai yang ada di sebelah kanan. Ini 0,7 itu kurang lebih sama dengan 70% limpasan. 70% air hujan itu akan melimpas. Jadi kalau range-nya 0,7 sampai 0,95, paling besarnya itu bisa terjadi 95% hujan yang jatuh di tempat itu akan melimpas dan harus dikelola. Kemudian untuk lapangan rumput bisa dilihat kondisi lahannya apakah datar dengan kemiringan yang rendah, landai dengan kemiringan yang lebih tinggi, atau curam seperti itu. Dan ini koefisien limpasannya juga bisa dilihat ya. Koefisien limpasan berdasarkan kemiringan lahan. Ini ada kemiringan lahan. Kemudian ada tutupan jenis lahan, ada sawah, perkebunan, perumahan. Kemudian di sini untuk kemiringan lahan yang sedang ada juga hutan, perkebunan, perumahan, dan seterusnya sampai di kemiringan yang cukup tinggi, di atas 15% atau curam. Kita bisa lihat C-nya, nilai koefisien limpasannya itu semakin datar cenderung semakin kecil yang melimpas, karena alirannya tidak cepat karena kemiringan lahannya juga cukup rendah, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk terjadi peresapan atau infiltrasi. Dan itu menyebabkan yang melimpas pada akhirnya lebih kecil dibandingkan yang curam. Kalau lahannya curam akan meningkatkan kecepatan aliran dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk infiltrasi, waktu kesempatan yang ada untuk infiltrasi. Berikut ini adalah tabel koefisien Kirpich yang merupakan adjustment factor untuk aliran-aliran yang terjadi di permukaan yang umum yang kemudian masuk ke saluran-saluran dengan dasar salurannya berupa rumput. Yang berikutnya adalah saluran pada lahan terbuka, bare soil, tanah terbuka, atau pada parit-parit di sisi kiri kanan jalan. Yang berikutnya ada aliran di permukaan aspal atau beton, dan yang terakhir adalah aliran di dalam saluran beton. Lebih lanjut lagi, ini tutupan lahan, kemudian
ada namanya retardance. Jadi ini tidak sama persis dengan koefisien limpasan, karena ini kebalikannya saya kira. Kalau ground covernya itu masih timberland, itu mungkin dekat dengan hutan ya. Kemudian rumput yang lebat, kemudian di sini ada masih hutan, dan seterusnya ke bawah. Ini makin ke bawah makin terbuka dan makin bentuknya artifisial. Itu retardance-nya atau kemampuan untuk menahannya itu lebih rendah. Jadi di sini kebalikan. Ketika nilainya lebih tinggi, itu artinya limpasannya lebih kecil. Namanya retardance atau disimbolkan R. Seperti halnya tadi waktu kita bicara pada slide sebelumnya, yaitu K itu tidak sama persis dengan koefisien limpasan, tapi itu berkaitan dengan kemampuan konduktivitas dari aliran di permukaan tertentu. Sebagai contoh, ini ada studi kasus, kita diminta menghitung volume air hujan yang jatuh di area seluas 5.000 meter persegi, intensitas hujannya 50 mm per jam, durasi hujan 2 jam, dan koefisien limpasan 0,7. Kita tinggal masukkan angka-angka ini ke rumus yang tadi sudah kita lihat bersama. Koefisiennya 0,7, intensitas hujannya 50, kemudian durasinya 2 jam, durasi ini 2 jam pada area seluas 5.000 meter. Sehingga pada waktu selama durasi hujan 2 jam, kita harus mengelola air hujan sebesar 350 meter kubik. Coba kita lihat gambar ini sambil direnungkan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya yang seperti ini atau lebih parah tidak terulang dan bisa dihindari. Demikian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.